Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang ada di kelas 11 IPA 1 sampai MIPA 6. Mudah-mudahan kabar kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang kurang satu apapun. Seperti biasa, kita sehat lahir, sehat batin, termasuk sehat isi dompetnya. Ya, baiklah. Untuk minggu ini Bapak akan memberikan video pembelajaran untuk kita berkenaan dengan judul terakhir di bahasan semester 1, yakni tentang Islam di masa keemasan atau zaman kemajuannya. Materi ini menjadi materi penutup untuk kita sebelum melaksanakan UAS atau penilaian akhir semester di akhir bulan ini, ya, sampai awal bulan Desember kelak. Oke, baiklah. Untuk materi kita yang terakhir ini, Islam di masa zaman keemasan, ya, atau di masa keemasan ini, tentunya materi yang sangat penting. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu seperti apa Islam tempo dulu sampai hari ini, ya, dan termasuk peninggalan-peninggalannya. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran atau agama Islam, ya, disampaikan oleh Allah dengan bekal Al-Qurannya berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini sudah komplit, sudah paket yang sangat hebat, walaupun Rasul diangkatnya umur 40 tahun diberikan tugas risalah atau sebagai rasulnya, lalu beliau meninggal di umur 63 tahun. Berarti beliau hanya menyebarkan Islam itu hanya sekitar 23 tahun itu, ya. Tapi ternyata selama 23 tahun itu agama Islam tuntas. Artinya beliau mengajarkan agama Islam dengan tuntas dari A sampai Z, yaitu bekalnya Al-Quran, ini hadisnya. Dan ternyata itu oleh Rasul pertama kali disebarkan kepada para sahabat, ya. Kita mengetahui sahabat-sahabat yang paling utama ada sekian, ya, minimal misalkan kita tahu yang 4 itu Khulafaur Rasyidin, lalu di pihak-pihak yang perempuannya siapa itu sudah tahu semuanya di kelas 10 dulu. Berikutnya kita pun mengetahui bahwa dari para sahabat agama Islam nyampe kepada para tabi'in, ya. Kalau sahabat berarti orang yang menerima ajaran dari Rasulullah SAW, ya, semasa hidup beliau dan beriman kepada beliau, ya. Artinya zaman Rasul ada, itu sahabat. Termasuk dia pun beriman kepada Rasulullah. Ada yang zaman Rasul sudah berhidup dengan Rasul tapi belum beriman, ya, tidak beriman pada Rasul, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, berarti itu tidak menjadi sahabat. Karena sahabat itu bahasanya harus memenuhi syarat, yakni bukan hanya sejaman dengan Rasul hidupnya, tapi dia pun ternyata beriman kepada Rasul. Dari para sahabat ini, Al-Quran atau ajaran Islam ditransfer kepada orang lain, yakni para tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang menerima ajaran agama Islam, ya, dari para sahabat. Misalkan para sahabat berjalan ke negara luar selain di Mekah, berjalan ke Syam, ke Palestina misalkan, itu mereka menyebarkan di sana, dan orang yang menerimanya itu disebut tabi'in, ya. Tabi'in jadi pengikut dari para sahabat, ya. Dari tabi'in nanti masuk ke tabi'in, artinya orang yang mengikut ke tabi'innya, itu tabi'in namanya. Dari tabi'in masuk ke para wali, masuk para ulama, masuk para kiai, masuk para ustaz, ya. Dan tentunya dari ustaz sampai ke ibu kita, dari ibu kita atau bapak kita nyampe ke kita sendiri di rumah. Berarti ajaran Islam itu continue sampai hari ini. Kita nanti kalau sudah menikah menyampaikan ajaran agama kepada anak-anak kita, cucu kita, berarti itu pun dalam menyampaikan risalah. Oke, di masa-masa itu ternyata, ya, setelah Rasulullah ke Abu Bakar, dari Abu Bakar lalu ke jabatan politik dan keagamaan itu nyampai kepada Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab masuk ke Utsman bin Affan, dari Utsman masuk ke Ali, dari Ali masuk ke khalifah berikutnya, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan, disebut dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah beres sekian tahun, nanti nyambung ke dinasti Abbasiyah. Nah, kegemilangan ini, ya, kehebatan agama Islam yang sangat gemilang ini ternyata mencapai zaman keemasan, ya. Termasuk di dalamnya muncul para ilmuwan yang begitu hebat, termasuk mungkin ahli matematik Khwarizmi. Ada juga di sana yang paling terkenal di bidang kedokteran Ibnu Sina, yang terkenal di bidang kebumian siapa, fisika siapa, astronomi siapa, semuanya ada, ya. Dan itu ternyata mencetak hal-hal yang gemilang karena keilmuan mereka itu disokong oleh keimanan dan ilmu pengetahuan. Artinya agama yang menyuruh kita mencari ilmu,
riset dan lain sebagainya dilaksanakan di waktu itu sampai-sampai melesat keilmuannya. Makanya tercium di dunia barat bahwa di Islam ternyata banyak kemajuan. Akhirnya mereka berbondong-bondong menyelidiki bahkan mengikutinya, termasuk penerjemahan dan sebagainya. Nah, ini perlu kita bongkar, perlu kita ketahui, ternyata Islam tidak seperti sekarang yang tinggal tinggal melanjutkan. Dulu perjuangannya begitu hebat, termasuk mencetak kader-kader keilmuan. Yang kita ketahui ada Khawarizmi, ada Ibnu Sina dan sebagainya. Termasuk yang kita ketahui mungkin sekarang peninggalan lain selain pengetahuan. Ada yang bentuk fisik seperti masjid misalkan ya, atau ada Taj Mahal di India dan sebagainya. Itu masa-masa yang jelas. Artinya kita kalau mengetahui zaman keemasan ini, insya Allah kita pun akan tergerak hati kita untuk senantiasa maju bersama agama Islam. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan ngasih video pembelajaran berikutnya. Insya Allah dalami dari video ini dan akan kita masuk ke level YouTube berikutnya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat pengantar dari Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.